diucapkan oleh beberapa ustadz kita. Jadi bahkan digambarkan dalam perumpamaan yang menurut saya ekstrim ini. Kalau kemudian laki-laki itu mau, sedang ada mau kepada istrinya, ya, jangankan dalam kondisi yang normal, misalnya pada saat berada di naik berdua berada di di atas unta, kalau mau itu si suami kepada istrinya, maka istrinya harus mau melakukannya. Itu yang sering diungkapkan oleh para ustadz kita di kampung ya, seperti itu, yang memahami bahwa suami itu adalah pemimpin daripada perempuan. Dalam logika ini, ketaatan dipahami sebagai kewajiban mutlak istri, hampir tanpa ruang bertanya atau menimbang. Ya, sekalipun keputusan suami menyulitkan, melukai atau merugikan, istri tetap didorong untuk patuh demi stabilitas rumah tangga atau atas nama agama. Sekali lagi, atas nama agama. Jadi ini hanya penafsiran ya, penafsiran sebagian dari ustadz kita yang menganggap bahwa si istri harus patuh kepada apapun yang diinginkan oleh suami, ya. Pada saat tidak patuh, maka akan diazab oleh Allah di neraka. Itu kan luar biasa ini. Ini kepatuhan searah ya. Ini logika pertama. Masalah yang terjadi dengan logika pertama ini sering menutup mata terhadap fakta bahwa laki-laki juga bisa salah. Kita juga laki-laki ya, saya laki-laki juga bisa salah. Tidak selamanya benar, sama seperti perempuan juga tidak selamanya benar. Laki-laki juga bisa salah, bisa egois, bisa lelah, dan bisa mengambil keputusan yang juga salah, yang tidak adil. Itu kemungkinan sangat ada. Nanti pada saat berumah tangga, ini ada keputusan yang diambil oleh suami, oleh pihak laki-laki, itu belum tentu sesuai dengan yang diharapkan oleh si istri kan, seperti itu. Belum tentu sesuai dengan kemanfaatan keluarga. Ketika ketaatan dilepaskan dari ukuran kebaikan dan keadilan, ia mudah berubah menjadi alat pembenaran dominasi dan ketimpangan. Inilah yang terjadi sering di masyarakat kita dan ini juga yang saat ini ya, yang akhir-akhir ini, yang tahun-tahun ini kemudian menyebabkan banyak terjadinya perceraian. Kita dengar, barangkali ibu bapak mendengar di media sosial atau di di koran dan lain sebagainya, di televisi, di tahun-tahun 2004, 2003 itu angka perceraiannya itu luar biasa. Bahkan di tahun 2023 itu luar biasa ya, termasuk di Pandeglang ini, dari 8 kabupaten kota tingkat perceraiannya itu paling tinggi di Pandeglang. Nah, dan fenomena yang terjadi dari perceraian ini ternyata yang paling banyak itu adalah gugat cerai. Apa artinya gugat cerai itu? Istri menggugat cerai suami. Itu fenomena yang terjadi. Dan setelah diteliti, ternyata banyak hal yang melatar belakangi, bukan hanya perselingkuhan, ada di situ, pertengkaran, ketidakharmonisan, gitu. Itu terjadi. Dan yang klasik ya ekonomi yang klasik. Kemarin banyak kejadian pengangkatan P3K ya di Pandeglang ini, Bu Hilma ya, yang menggugat cerai itu justru yang orang yang sudah mendapatkan P3K itu setelah diberikan SK oleh Pemda, oleh Kemenak, buru-buru kemudian dia menggugat cerai suaminya ke pengadilan. Itu fenomena yang terjadi dan bukan hanya di Pandeglang, hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di Nusantara, di Indonesia ini terjadi seperti itu. Nah, ini penyebabnya apa nih? Jadi seakan-akan ini menggambarkan bahwa perempuan itu seperti tersakiti
tersakiti, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya belum aman. Nah, pada saat dia aman secara materi, kemudian dia meluapkan ketidakamanannya, ya, meluapkan kejengkelannya dalam tanda kutip kepada suami dengan menggugat cerai suaminya ke pengadilan. Nah, ini tentu kita tidak harapkan. Ini barangkali bisa jadi ini adalah karena suaminya ini memiliki logika tadi, memiliki logika pemahaman bahwa suami lebih utama daripada istri, dan yang wajib taat kepada pasangannya itu adalah istri kepada suami. Seolah-olah suami tidak perlu taat kepada yang pertama. Kira-kira yang ada di sini bagaimana nih? Pemahaman seperti itu apa tidak? Ini kan ada dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atau disebut, bisa sering dimaknai sebagai pemimpin daripada perempuan. Inilah yang kadang disalah artikan bahwa yang harus taat itu adalah istri kepada suami. Apapun yang diinginkan oleh suami harus ditaati oleh istri. Jadi ar-rijalu dalam ayat ini dimaknai sebagai laki-laki adalah penguasa perempuan. Nah, makna ini barangkali kontekstual di zaman Nabi. Di zaman Nabi di Mekah dulu 1447 Hijriah yang lalu. Karena apa? Karena kondisi kultur sosial di Arab saat itu, memang perempuan itu tidak ada harganya. Perempuan saat itu laki-laki memiliki perempuan bisa belasan, tidak ada tidak ada batasan, mau 1, 2, 3, bahkan ada belasan lah, ada 11. Dan dalam beberapa kejadian, istri bisa menjadi piala bergilir. Saya sebagai suami punya istri 5 misalnya, kemudian bapak punya istri 4, itu istri bapak bisa dipinjam oleh saya, istri saya bisa dipinjam oleh bapak. Itu pada zaman itu. Emang pada zaman itu istri sangat tidak bermartabat. Sehingga kita juga barangkali sudah mendengar bagaimana perlakuan Sayyidina Umar sebelum Islam memperlakukan anaknya yang baru lahir. Setelah Umar tahu bahwa anak yang dilahirkan itu perempuan, apa yang dilakukan Umar? Mengubur hidup anaknya itu, karena dianggap sebagai aib. Jadi konteks ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bahwa laki-laki sebagai penguasa atau pemimpin perempuan dalam masa itu bisa jadi memang seperti itu, bahwa perempuan mutlak wajib taat kepada suami. Apa yang diinginkan oleh suami harus diikuti oleh istri, karena memang kultur budayanya. Tapi apakah ayat ini berlaku saat ini? Ini kan dalam bahasa fikih itu al-hukmu yaduru ma'al illah, bahwa hukum itu akan berubah sesuai dengan berubahnya kultur, berubahnya tempat, berubahnya kondisi dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Ibu nih, ini bisa dibenarkan tidak dalam ayat ini bahwa perempuan itu harus taat kepada suami? Ibu kira-kira mau taat enggak sama suami nanti? Oke, ini sebagai pemahaman saja. Kemudian yang kedua, tadi logika penolakan, ada kemandirian perempuan. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang, oleh perempuan-perempuan yang merasa bahwa dunia ini tidak adil bagi perempuan. Betul tidak saat ini dunia tidak adil bagi perempuan? Masih ada nggak seperti itu? Kita lihat dalam konteks ini saja, dalam konteks misalnya di negara kita, pejabat lah. Kira-kira yang punya peluang lebih besar untuk menjabat itu perempuan atau laki-laki? Saat ini laki-laki ya. Berarti kira-kira
perempuan itu sudah mendapat keadilan apa belum di Republik ini, dalam kultur kita? Apakah dengan banyaknya pejabat yang laki-laki dari perempuan itu pertanda bahwa perempuan memang tidak sanggup untuk menduduki jabatan? Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Emang laki-laki lebih dominan atau lebih bisa untuk menjabat suatu jabatan, atau memang karena perempuan tidak diberi ruang untuk memimpin? Nah, ini kan permasalahan. Nah, dalam konteks ini ada perempuan-perempuan yang tidak mau seperti itu. Yang pertama tadi, ngapain saya taat kepada suami? Karena suami juga belum tentu belum tentu setia kepada saya. Dan saat ini bisa kita saksikan ya, banyak perselingkuhan yang terjadi ini, yang dilakukan oleh suami. Ya, tentu bukan saya dan yang laki-laki di sini. Insya Allah kita setia ya kepada istri kita. Insya Allah ini harus percaya kepada kepada calon kita. Tapi ada sebagian istri yang seperti itu. Saat ini adalah zaman zaman global yang tidak lagi ada diskursus seperti bahwa laki-laki itu harus lebih dominan dari dari perempuan. Nah, dalam logika ini ketaatan dianggap sesuatu yang harus ditinggalkan. Merujuk pada suami saja sudah dianggap berbahaya, apalagi taat ya. Relasi ideal dibayangkan sebagai dua individu yang berjalan sejajar, egaliter ya, tapi hampir tanpa ikatan rujukan satu sama lain. Nah, masalah dari logika ini adalah sering mengabaikan kenyataan bahwa perkawinan memang membentuk relasi keterikatan dan tanggung jawab bersama. Menolak ketaatan secara total bisa membuat hubungan kehilangan semangat saling mendengar. Nah, ini kan sebagai suami istri tetap ada hak dan tanggung jawab. Hak tanggung jawab inilah yang membutuhkan ketaatan. Hak istri adalah kewajiban suami. Hak suami adalah kewajiban. Kan ini harus ada ketaatan tuh. Pada saat kita punya hak, berarti suami punya kewajiban. Ya. Siapa yang harus taat atas kewajibannya itu? Jadi pada saat kita punya kewajiban kepada istri, kita harus taat memberikan hak kepada istri kita. Sebaliknya demikian juga. Kemudian yang ketiga, logika mubadalah. Logika mubadalah itu adalah kesalingan. Ini mencoba keluar dari dua ekstrem tadi. Yang pertama, laki-laki dominan. Yang kedua, perempuan itu tidak mau taat kepada istri. Lebih baik egaliter saja. Ya. Saya punya hak penuh, suami punya hak penuh. Tidak mau diatur-atur. Maka kemudian timbul pertanyaannya itu bukan pertanyaan siapa yang harus ditaati, tapi lebih kepada apakah yang diminta itu baik, adil, dan membawa kemaslahatan apa tidak. Ya. Jika sesuatu itu baik, menenangkan, melindungi, menguatkan keluarga, maka ia layak ditaati. Pada saat tidak menguatkan keluarga, tidak melindungi, tidak menenangkan, bahkan merusak rumah tangga, misalnya seperti itu, maka tidak wajib untuk misalnya dalam fenomena sekarang ini kan ada banyak majlis taklim ya. Majlis taklim itu biasanya banyak diikuti oleh laki-laki atau perempuan. Ini jujur saja nih, yang banyak diikuti oleh siapa nih? Perempuan apa laki-laki? Biasanya perempuan ya. Laki-laki kita jarang ikut majlis taklim ya. Tapi yang banyak perempuan. Nah, kira-kira pada saat istri mau ke majlis taklim itu harus izin tidak kepada suami? Harus izin ya, harus izin. Nah, karena apa? Karena pada saat si istri ke majlis taklim, tentu ada hak-hak suami yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh istri. Ada yang ditinggalkan oleh istri, tidak di rumah kan sampai saat itu. Nanti pada saat suami di rumah, ya istri meninggalkan suami ke majlis taklim. Di sini barangkali ada ada piring kotor bekas kita gitu ya, kemudian ada ada faktor-faktor yang lain, ada paket yang datang gitu ya,
itu kemudian menjadi tanggung jawab siapa tuh? Sepenuhnya suami kan, karena kita ada di rumah gitu sendirian. Istri tidak lagi bertanggung jawab karena sudah tidak. Jadi itulah mubadalah itu seperti itu. Ada apakah yang diminta itu baik apa tidak? Apakah yang diminta itu adil atau tidak? Apakah yang diminta itu membawa kemaslahatan atau tidak? Itu yang menjadi patokan kita tuh, patokan dalam rumah tangga. Selama itu baik maka kita taati, selama tidak baik maka kita tidak taati. Apakah perintah itu datang dari suami atau istri sama saja? Itu mubadalah salingan tuh. Saling memahami, saling mencintai, saling menjaga harga diri, saling menutupi aib. Ini juga perlu nih, karena pengalaman saya hidup di komplek, saya hidup di BPI, di perumahan, bergaul dengan tetangga dan lain sebagainya, itu kadang curhatan istri ya, itu bukan hanya dilakukan langsung misalnya kepada orang ya, tapi curhatannya itu dilakukan di media sosial. Itu bukan hanya seringkali menggelitik begitu ya, masalah sampah saja itu di upload di media sosial, di status WA. Ya sah bebenguk aja sampai ngomong seperti itu, kasar sekali ya. Itu di media sosial, dan itu saya lihat banyak ya, karena istri saya ikut di di WA grup ya, di komplek itu seringkali banyak ya status WA-nya yang kurang baik gitu. Nah ini yang parah itu pada saat dia kemudian mendiskreditkan pasangannya di media sosial. Padahal itu adalah ruang pribadi, ruang privasi keluarga, yang harus tahunya itu adalah suami dan istri saja. Tapi kemudian diupload di media sosial. Akhirnya satu kampung tahu bahwa Ibu Markonah ini sedang tidak baik dengan suaminya, kan seperti itu. Apakah tetangganya ini prihatin? Ternyata enggak juga, malah menjadi guyonan di komplek. Jadi ini kita ada kesalingan mubadalah. Jika sesuatu itu baik, menenangkan, melindungi, menguatkan keluarga, maka ia layak ditaati. Apakah itu nanti perintahnya datang dari suami ataupun dari istri. Kalau itu baik, maka harus diikuti. Sebaliknya jika suatu itu buruk, melukai, merendahkan, merugikan, itu tidak perlu untuk ditaati. Baik itu suami ataupun istri. Dalam konteks ini tidak ada lagi yang lebih dominan, apakah si laki-laki atau perempuan, sama-sama. Dengan cara ini ketaatan tidak lagi berbasis jenis kelamin, ya, kemudian posisi atau status, melainkan berlandaskan kepada nilai baik dan benar. Kalau apa yang dilakukan oleh istri baik, maka suami harus ikut. Sebaliknya kalau yang dilakukan oleh suami itu baik, maka istri harus. Selanjutnya kita saya ingin bertanya nih, kita sharing saja. Yang wajib memberikan nafkah dalam keluarga itu siapa, laki-laki atau perempuan? Dalam konteks agama yang kita pahami, laki-laki ya, laki-laki. Jadi perempuan itu adalah objek yang harus diberi nafkah oleh suami. Nafkah ini harus sesuai dengan keinginan istri atau kemampuan suami. Kemampuan suami misalnya satu bulannya itu 10 juta, alhamdulillah. Jangan kemudian kemauan istri ya. Si laki-laki tidak punya kewajiban nafkah yang di luar kemampuan. Ini sebagaimana di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa usaha, bahwa seseorang itu tidak diberi beban di luar kemampuan.
Jadi sekali lagi bahwa nafkah ini pada dasarnya kemampuan kewajiban suami kepada istri, tapi kewajiban ini sekedar kemampuan yang dimiliki oleh suami. Istri tidak boleh menggugat, menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan suami. Nah, kalau kemudian si laki-laki dalam beberapa waktu ke depannya misalnya ada kejadian di PHK di pekerjaan, kemudian rumah tangga itu menjadi tidak bagus dalam hal perekonomian, dan ternyata yang bisa untuk bekerja untuk menjadi tulang punggung pada saat itu ternyata adalah istri. Suami masih punya kewajiban apa tidak dalam hal nafkah? Ini kita sharing saja karena ini bisa terjadi dalam keluarga kita nanti. Suami yang tadinya bekerja, kemudian karena ada sesuatu hal kemudian berhenti di pekerjaannya, entah karena prestasinya yang buruk atau karena kecelakaan atau lain sebagainya. Nah, kira-kira ini gimana nih? Ternyata yang punya peluang untuk usaha untuk menjadi tulang punggung ternyata istri, bukan suami. Kira-kira bagaimana nih? Tidak apa-apa. Saling aja si suami menjaga anak. Si suami yang jadi yang jagain anak. Nanti rela seperti itu menjagain anak. Ini terjadi. Saya dari Tangerang, ya. Dari Tangerang di sana itu di kampung saya di Tiga Raksa itu. Banyak laki-laki suami yang pagi-pagi itu nganterin anak ke TK, ke RA gitu ya, karena suaminya itu tidak bekerja. Yang bekerja siapa? Istri. Karena di pabrik yang ada di Tangerang, potensi yang lebih banyak diminati oleh perusahaan itu ternyata perempuan bukan laki-laki. Jadi akhirnya laki-laki nganggur, perempuan yang. Nah, itu normal apa tidak keluarga seperti itu? Kita kan tadi dasarnya kan gini, yang punya kewajiban usaha itu adalah laki-laki. Tapi dalam beberapa hal karena kondisi ternyata si suami tidak bekerja lagi nih, yang bekerja adalah istri. Itu normal apa tidak? Suami pagi bekerja misalnya seperti itu sampai jam 4 kalau di Kemenag di Pemda dan lain sebagainya misalnya. Kemudian tadi saya sebut suami apa istri? Istri ya. Istri yang bekerja misalnya, suami kemudian tidak bekerja. Karena beberapa hal ya. Tentu ini bukan karena suaminya malas ya, tapi karena kondisi yang menjadikan seperti itu. Tadi karena di PHK, karena ada suami kecelakaan dan lain sebagainya sehingga dia tidak dibutuhkan lagi di perusahaan. Kan bisa terjadi seperti itu. Dan itu banyak terjadi di Tangerang yang saya alami di daerah saya di Tiga Raksa. Nih, normal apa tidak? Nah, saya jawab saja ya, waktunya sudah sempit nih. Nanti ini menjadi ikhbar saja buat kita. Kenormalan atau tidak normal ini lahir dari apa? Dari pemahaman kita terhadap kehidupan ini, termasuk kepada ayat tadi itu, ar-rijalu qawwamuna. Kalau ar-rijalu di sini dimaknai sebagai laki-laki adalah penguasa perempuan, Anissa itu perempuan, maka kondisi seperti tadi, istri yang bekerja, suami yang di rumah, ya, ngepel dan lain sebagainya, ya, nganter anak, jawabin anak, itu adalah sesuatu yang tidak. Tapi kalau kemudian kita mengikuti perkembangan tafsir, ya, bahwa ar-rijalu di sini tidak mesti harus dimaknai sebagai laki-laki. Ya, ar-rijal di sini. Tapi ar-rijal ini adalah merupakan pemaknaannya bisa juga berarti kelelakian. Kelelakian itu berarti orang yang punya kemampuan, punya kemampuan, punya potensi, punya kemampuan lebih dibanding yang lain. Jadi kalau itu ar-rijal dimaknai seperti itu tidak bisa laki-laki. Perempuan juga kalau dia itu punya kemampuan, punya tanggung jawab lebih daripada suaminya, maka dia bisa disebut sebagai ar-rijal.
Jadi dalam kondisi seperti ini normal saja si perempuan menjadi tulang punggung keluarga ya, karena suaminya tidak. Yang penting antara si istri dan suami ada zawaj, ada kesalingan, ada apa namanya itu saling saling memahami, saling mempercaya dan sebagainya. Nah, ini seperti itu. Jadi itu normal saja seperti itu. Ini adalah konsep mubadalah, kesalingan tadi. Jadi tidak ada yang lebih dominan antara laki-laki dan perempuan, semuanya sejajar. Gender kalau dalam bahasa kita ya, gender. Nah, sekarang apalagi sekarang ya, ini Bu Hilma bekerja di KUA, suaminya juga bekerja, sama-sama bekerja. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Yang penting perempuan bekerja di luar, laki-laki bekerja di luar, misalnya seperti di luar rumah. Yang penting itu ada kesepakatan antara suami dan istri bahwa suami merelakan istrinya pergi bekerja, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah pada saat suami tidak mau istrinya itu bekerja, tapi istri kemudian kekeh untuk bekerja, dan itu akan bisa menimbulkan masalah seperti itu. Dan potensi masalah seperti itulah yang menyebabkan rumah tangga itu bisa menjadi tidak sakinah. Ibu bapak yang saya hormati, sedikit saja ini norma mubadalah ya, norma kesalingan itu tidak ada tiga. Yang pertama itu adalah muasyarah bil ma'ruf atau bergaul dengan baik. Suami harus mempergauli istri, istri juga harus mempergauli suami. Wa'ashiruhuna bil ma'ruf kalau dalam bahasa Quran. Pergaulilah pasanganmu dengan baik. Ini bisa dicontohkan oleh Nabi ya. Kalau kita barangkali sudah paham ya, Nabi pada saat tertentu itu sangat sayang kepada istrinya, bahkan melebihi sayangnya kepada dirinya sendiri. Pernah suatu saat Nabi datang malam-malam dari daerah luar, kemudian datang ke rumahnya malam. Pada saat datang itu ternyata istrinya Aisyah itu sedang tidur pulas. Nabi mengetuk apa tidak? Ternyata Nabi saat itu tidak mengetuk pintu. Kenapa tidak mengetuk pintu? Karena beliau sayang kepada istrinya, takut mengganggu kepulasan tidurnya, dan dia memilih untuk tidur di emperan luar. Itu wa'asyiruhum bil ma'ruf, contoh Nabi suami kepada istri, apa namanya, muasyarahnya, bergaul antar suami dan istri yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, bisa nggak kita mencontoh Nabi seperti itu? Bisa ya, insya Allah bisa ya. Artinya bukan dalam konteks yang sama, dalam konteks yang lain misalnya seperti itu. Kita lagi pengen nih, kan wajar ya kita pengen lah, lagi horny lah gitu seperti itu. Ternyata istri itu sedang datang bulan misalnya. Apa kemudian kita paksakan? Kan banyak cara ya, banyak cara, tidak dengan cara itu saja, dengan cara yang lain. Atau misalnya sebenarnya tidak sedang datang bulan, tapi kita melihat istri kita lagi keletihan, lagi tidak baik-baik saja. Nah, ini wa'ashiruhuna bil ma'ruf. Seorang suami harus menjaga etikanya. Pada saat kita, walaupun kita lagi naik, istri dalam kondisi seperti itu, ya kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang membuat istri kita sakit. Sama seperti istri juga kalau lagi kepengen sama suami juga sama seperti itu. Lihat kondisinya nih, lagi gagah, lagi sehat, apa lagi loyo gitu. Jadi harus dilihat dulu tuh, supaya apa? Supaya tentram tadi itu, suami tidak merasa terpaksa, istri tidak kemudian tidak memaksa sesuatu yang tidak boleh, yang bisa membuat pasangannya itu menjadi ilfil lah. Nah itu yang pertama ya, bergaul dengan baik, adil dan saling menghormati. Itu mubadalah kesalingan tuh yang pertama. Kemudian yang kedua musyarakah ta'awun, kerjasama saling tolong menolong. Ya, tadi saya sudah sampaikan contohnya dalam hal mencari uang ya. Suami bisa mencari uang sendiri, kemudian istri di rumah sesuai dengan kesepakatan. Boleh juga misalnya suami bekerja, istri bekerja, yang penting suami istri rela, sama-sama rela. Atau yang ketiga tadi,
kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ternyata suami kita tidak bisa bekerja, jangan patah hati. Jangan kemudian kita langsung, waduh ini suami saya tidak berguna nih, mencari ke lain hati saja gitu misalnya. Jangan sampai seperti itu. Tujuan kita berumah tangga itu bukan hanya materi, tapi juga ada yang lain. Seperti itu. Nah, terakhir saya ingin bertanya nih kepada ibu bapak, tujuan kita hidup terutama menikah itu apa? Mencari kebahagiaan atau apa? Yang paling utama dari kehidupan kita, apa yang menjadi tujuan kita hidup ini dalam berkeluarga ya? Ibadah. Ini status kita sama-sama semuanya tujuan hidup kita adalah termasuk dalam dalam rumah. Itu yang harus menjadi patokan kita, yang menjadi niat awal kita dalam melakukan sesuatu termasuk dalam pernikahan. Niatkanlah untuk itu. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan kalian itu seperti kecuali adalah untuk beribadah. Jadi istri jangan memandang suami itu sebagai Tuhan. Jangan jadikan suami sebagai Tuhan. Sama suami jangan jadikan istri menjadi Tuhan. Kalau istri tidak sesuai dengan syariat perilakunya, maka kita tidak boleh menikah. Sama dengan suami. Kalau kita lihat suami ini melakukan perilaku yang bertentangan dengan syariat, awas, tujuan kita ibadah. Istri kita, pasangan kita, suami kita itu bukan tujuan hidup kita, termasuk anak kita juga bukan tujuan hidup kita. Yang menjadi tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di luar kita termasuk suami, anak itu adalah bagian dari potensi saja. Jadikan itu potensi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ibadah itu dalam rumah tangga termasuk umumnya dalam kehidupan ini ada dua yang harus kita lakukan, syukur dan sabar. Kita lihat nih, si suami ini menyenangkan kita apa tidak? Pada saat dia menyenangkan, tiap bulan memberikan penghasilan gajinya kepada kita semuanya, kita bersyukur, harus bersyukur bahwa itu adalah bagian dari jerih payah suami yang harus disyukuri, dan itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita mendengar isu miring tentang suami kita? Apa harus dilabrak begitu saja? Gimana dia kira-kira? Ini kan tidak menutup kemungkinan pasangan suami istri yang ternyata ada kejadian yang kurang baik nih dalam pasangan kita. Jadi kita misalnya mendengar dari mana? Dari tetangga kita, dari teman. Istri kamu itu kok kelihatan di sana sama si Anu. Padahal belum tentu benar nih. Tapi berita itu akan menancap dalam dada kita, dan kalau tidak bisa memanage itu bisa membuat kita mengurangi kepercayaan kita kepada pasangan. Pada saat kita sudah tidak percaya kepada pasangan kita, ini sangat berbahaya. Terjadi perceraian itu karena ketidakpercayaan kita kepada pasangan yang diakibatkan oleh gosip dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu kita barangkali jangan reaktif ya, lihat dulu, kemudian kita muhasabah apakah perbuatan pasangan kita itu karena perilaku saya atau bukan nih penyebabnya. Kemudian dialog, jangan sampai ini ditinggalkan dialog. Harus setiap hari dilakukan oleh kita untuk menghindari atau meminimalisir persoalan keluarga. Terus dilakukan komunikasi. Nah, kalau terjadi yang benar ya, bahwa gosip itu memang ada dan benar adanya, ya bagaimana nih? Sebaiknya kita sabar apa bagaimana nih? Yang paling awal itu as-sabr jamil yang harus dilakukan oleh kita itu adalah bersabar. Mudah-mudahan suami, istri, pasangan kita yang tadinya kelihatan dalam kabar itu tidak baik, mudah-mudahan bisa kembali. Sabarin saja tuh. Sabar dan syukur itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir barangkali yang dapat saya sampaikan di season pertama ini, bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang bukan tidak ada masalah,
bukan keluarga yang tanpa ada kendala, tanpa ada persoalan. Yang jelas yang saya rasakan yang sudah berkeluarga kurang lebih 20 tahunan ya, seperti itu, ternyata dalam berumah tangga itu sama seperti kehidupan orang kebanyakan orang biasa, bahwa hidup ini adalah cobaan, adalah masalah, adalah persoalan, seperti itu. Jadi keluarga sakinah yang damai, tentram, yang kemudian membuat keluarga itu rukun sampai kakek nenek, sampai salah satu pasangan misalnya meninggal dunia, itu bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi keluarga yang bisa berdamai dengan masalah, yang kemudian kita terus untuk mencari jalan keluar dari masalah itu sehingga masalah itu tidak lagi menjadi masalah, justru itu menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu ini ya, menggebu-gebu seperti itu. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada penyuluh yang telah menyampaikan materi mengenai keluarga sakinah. Mudah-mudahan dengan materi pertama yang tadi disampaikan itu bisa menjadi bekal bagi kita untuk membina rumah tangga. Baiklah, mari kita menginjak pada materi yang kedua. Saya tinggal dulu ya. Materi yang kedua yaitu mengenai kesehatan reproduksi yang akan dijelaskan atau diberikan oleh Bapak penyuluh kita yaitu Bapak Ahmad Zuhrufi. Pada yang terhormat, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, serta peserta BIMWIN calon pengantin yang berbahagia. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia. Amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama asli saya Ahmad Zuhrufi, panggilannya biasanya Uyu. Siapa tahu nanti ketemu di jalan ya. Kalau seandainya kita udah kenalan kan kita bisa halo. Nama siapa? Dari Cilegon. Cilegon mana? Oh, Krenceng. Neng? Saruni sini. RT berapa? Saruni di komplek ya? Oh, di bawah. Dekat SD ya? Neng? Srigintung dari atas sana ya? Oh, cadas ke atas. Srigintung berarti dekat Ustadz Wawan ya? Di atas ya. Oh, di atasnya ya. Neng dari mana? Maja Masjid ini. Oh, berarti dekat Pak Kepala ya? Makan di sini, Pak Burhan. Dari? Oh, dari Serang. Di mana Serang? Oh, di Curug. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi. Jadi bagi calon pengantin yang akan menikah ya, kalau seandainya kita sudah tahu ilmunya, mudah-mudahan nanti ketika sudah berumah tangga udah tahu jalannya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Edi mengenai tentang keluarga sakinah mawaddah. Sebelum kita mau menuju ke sakinah, ke mawaddah, ke warohmah, maka proses reproduksinya itu juga harus secara Islam ya. Jadi harus sehat juga. Makanya ketika pas waktu daftar ke sini ada persyaratan itu surat keterangan sehat. Sudah dikumpulkan? Sudah kan? Nah, setelah kita sehat baru kemudian nanti ketika nanti kita melakukan proses reproduksi ya, kalau bahasa fikihnya jima itu nanti kan sehat. Nah, makanya setelah diperiksa ketika sudah sehat laki-lakinya, perempuannya sehat, maka insya Allah nanti kedepannya juga sehat. Takutnya nanti sekarang kan banyak penyakit ya, kalau seandainya ada penyakitnya siapa nanti yang rugi ya. Oleh karena itu kalau sehat bersama maka kedepannya juga nanti keturunannya pun juga akan sehat. Nah kemudian dilihat dari segi agama,
Bagaimana tuh supaya nanti keturunannya sehat? Kalau secara ilmu kedokteran kan harus bersih, periksa kesehatan gitu kan, terhindar dari penyakit, ya kan? Ya kita udah tahu bersama itu mah. Cuman secara agama kita itu kan harus sehat secara jasmani dan juga rohani. Kadang-kadang orang nih mikirin sehat jasmani aja kan, badan sehat oke kan. Tapi rohaninya jarang dipikirkan. Padahal kita kan agamanya Islam, ya nggak? Agama Islam itu kan dia harus sehat secara jasmani juga rohani. Makanya kadang-kadang banyak orang yang muter-muter lari keliling gitu kan, alun-alun 10 kali 20 kali kuat. Tapi kadang-kadang untuk pergi ke majelis taklim, pergi ke musola, padahal cuma 10 meter, dia nggak kuat, kakinya berat. Kenapa? Karena jasmaninya dia sehat, tapi rohaninya yang sakit. Nah, oleh karena itu supaya nanti jasmani rohaninya sehat, maka ketika nanti sudah menikah, ya, usahakan makan makanan yang halal. Kalau suami ini ada penghasilan contohnya, yang halal aja yang kasihkan sama istri. Suami juga yang dimakan yang halal aja. Kalau yang remang-remang apalagi yang haram, ya, itu usahakan jangan masuk ke dalam perut. Buat apa? Ya pokoknya jangan masuk dalam perut lah. Mau beli pulsa kek, sendal kek, apa kek, pokoknya usahakan jangan. Ya, karena dalam kajian ulama, kalau seandainya masuknya yang haram, ya enggak, kemudian nanti masuk ke sini ke dalam perut, nah nanti kan yang sebagiannya itu yang kita makan jadi energi, yang sebagian lagi jadi asal muasal sperma laki-laki dan juga kemudian sel telur perempuan. Kalau dari sininya haram, makanan haram, ke sini juga zatnya, ya kalau memang seandainya makanannya enak sih enak, cuman kan secara apa ya, dilihat dari sisi agama, makanan yang haram itu nanti hasilnya juga haram, sehingga nanti kita salurkan kemudian sperma laki-laki dan kemudian perempuannya itu yang sel telurnya nyatu berasal dari yang haram. Maka nanti anaknya gimana nanti? Nah, maka akan melakukan perbuatan yang haram juga. Dalam setiap kajian termasuk Syekh Nawawi dalam kitab Nusul Ibad, dalam buku dulu Jen, kemudian Minahusania dan lain sebagainya. Pokok utama itu dari makanan. Ketika orang sudah makan yang haram, maka dia akan malas ibadah. Baik ibadah itu mahdoh maupun ghair mahdoh. Baik itu ibadah sosial maupun ibadah yang kayak sholat, ngaji dan lain sebagainya. Terasa malas berat. Kenapa? Karena makanannya makanan haram. Termasuk juga ketika kita ingin mempunyai keturunan yang soleh-soleha dari proses yang kita lakukan yang namanya proses reproduksi nanti setelah menikah suami istri. Kalau makanannya halal, insya Allah nanti keturunannya pun akan baik, akan soleh-soleha. Karena sejelek-jeleknya orang tua, ya orang tua nggak bisa ngaji, tapi dia pasti ingin anaknya yang bisa ngaji. Walaupun orang tuanya katakanlah dia jahat, preman, tetap dia ingin punya anak yang soleh. Benar nggak? Nah, makanya pertama dari makanannya dijaga. Ya, kalau yang dulu kita makan udah apa aja, yang penting makan bakso. Nah, sekarang mah kalau udah menikah, kalau seandainya ada yang halal, baru kita belikan makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh. Kalau yang haram, beli apa aja kayak pulsa, kayak yang penting jangan masuk ke perut. Kalau bisa, jangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anatomi dan psikologi reproduksi, ya kita masing-masing udah pada tahu lah, udah pada dewasa ya, perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, tadi itu yang penting asalnya dilihat dari kacamata agama. Kemudian perencanaan keluarga itu juga perlu direncanakan, termasuk juga KB ya. Takut nanti contoh nih ada yang kerja, nah, kemudian udah tanda tangan kontrak contohnya, mau kemana kalau seandainya hamil kan nanti takut mengganggu, takutnya. Makanya niatan di dalam agama kalau seandainya KB, niatnya itu adalah karena satu, niatnya takut karena tidak terdidik ya. Yang kedua, takut nanti akan mengganggu kesehatan ya. Kalau seandainya niatnya ini itu diperbolehkan. Tapi kalau saya niatnya begini, gimana? Jangan dulu punya anak, kalau udah punya anak nanti kita ribet, takut nggak kekasih makan. KB-nya halal apa haram? Haram. Karena setiap manusia itu pasti dikasih rezeki. Ya, kalau seandainya kita punya anak takut nggak kekasih makan, berarti kan takut nanti
mengurangi uang atau menambah pengeluaran, maka itu hukumnya haram. Gitu ya. Kalau KB-nya niatnya takut nggak kekasih makan. Nah, kalau seandainya sudah siap nikah, sudah proses kesehatannya sudah diperiksa, maka untuk punya anak dan perencanaan kehamilan itu silahkan diobrolkan. Ya, jangan sampai nanti mau punya anak nggak diobrolkan dulu nih suami istri, walaupun sudah menikah, obrolkan dulu. Takutnya nanti istrinya nggak mau, suaminya malah mau punya anak. Akhirnya gimana nanti? Nah, kalau sudah diskusi makanya enak. Kita udah menikah nih, langsung punya anak apa enggak? Ya udah langsung aja, ya udah nggak apa-apa. Takutnya nanti istrinya yang nggak mau gimana? Nah, makanya musyawarah, obrolin. Ya, jangan sampai nanti ada yang egois. Kadang-kadang kan ada yang suaminya pengen punya anak, saya mau nikah juga ingin punya anak gitu kan. Kalau anak kecil kan apa sih, seneng gitu ya, mau punya anak tuh gimana gitu, bahagia. Cuman lihat dulu nih kondisi istrinya, layak hamil enggak, ya. Kemudian dia ada penyakitnya enggak, atau dia contohnya penyakit kurang darah atau darah tinggi. Kan kita tahu semua. Orang yang melahirkan ketika darah tinggi itu banyak yang meninggal. Benar nggak? Saudara saya ada banyak. Adik saya juga ketika pas waktu melahirkan darahnya tinggi, masuk ke ICU berhampir berapa hari? 5 hari atau 3 hari. Teman-teman saya banyak yang pas waktu melahirkan darah tinggi akhirnya meninggal dunia pas waktu melahirkan. Kita nggak mau istri kita begitu. Kan melahirkan itu apa namanya, pengorbanannya nyawa. Ya nggak, memperjuangkan nyawa di situ. Ya makanya harus diperhatikan dari segi kesehatannya. Nah, kemudian ketika proses seperti itu, kita harus tahu hukumnya. Kalau seandainya sedang haid, itu haram. Jangan dilanjut. Ya, kalau seandainya gimana? Suami sayanya mau dari sini, dari pusar sampai atas nggak apa-apa. Itu pun kalau seandainya suaminya bisa nahan, kuat. Tapi kalau seandainya suaminya nanti kalau sudah seperti itu dia tetap nanti yang ke sini dari pusar sampai ke dengkul sini tetap nanti maksa, itu lebih baik jangan. Nah, gimana solusinya? Kan kita udah dewasa. Makanya ulama mengatur, syariat agama mengatur, kalau sudah menikah, pakai tangan suami haram. Ya. Tapi kalau pakai tangan istri halal dan istri mendapat pahala. Nah, silakan nanti baca-baca kalau set di Google kitab kuku dulu dia. Ya. Kalau sudah menikah nih, ya, sama tangan suami haram, sama tangan sendiri. Sama tangan istri itu halal. Makanya istrinya harus paham, ya. Kalau istrinya sedang mau, ya, kemudian lagi head, ya, lagi head, kan udah pada dewasa. Jangan sampai nanti yang dari sini ke sini itu dikasih. Gimana kalau seandainya memaksa? Ya, apalagi nanti kalau saya jadi anak. Darah head itu kan darah kotor. Kotor nggak? Kotor. Makanya warnanya juga agak hitam-hitaman. Gimana nanti kalau jadi anak? Tercampur dengan darah kotor. Ya, contoh aja bikin kue, bikin bolu. Kalau adonannya bersih semua, enak dan kuenya bersih. Tetapi gimana kalau seandainya adonannya tercampur kotoran? Enak nggak? Bahkan kalau bikin bolu bisa gagal. Ya, nah oleh karena itu juga sama. Agama mengatur hal demikian diharamkan karena untuk kebaikan manusia. Ya, untuk kebaikan kita. Terus lagi nih, bentar lagi mau puasa. Ya, nikahnya kapan? Nih. Sabtu besok. Ini 1 Februari. Ini ya? Sama 1 Februari. Bentar lagi puasa. Kalau pengantin baru itu kan lagi demen-demennya. Bener nggak? Iya, saya juga sama lah ngalamin. Ya, gimana kalau seandainya bulan puasa? Boleh nggak? Siangnya? Nggak boleh, haram. Karena sedang puasa. Kalau mau, malamnya udah digejrek. Kalau siang, suaminya maksa, kemudian suami istrinya tetap melakukan hubungan ketika sedang puasa, maka itu dia. Yang pertama, wajib qada. Belum lagi nanti harus bayar kiparat. Kiparatnya berat lagi.
Yang pertama, kalau ada, memerdekakan hamba saya perempuan yang beriman. Kalau nggak ada, gimana? Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, sebulan aja kadang-kadang malas bulan puasa nih, sebulan. Asal lama. Makanya lebih baik jangan. Gimana kalau seandainya puasa nih, yang head, contoh nih, dapat yang laki-laki puasa, dapat sebulan setengah, kemudian pas besok nggak puasa, ulangi lagi. Harus berturut-turut. Nah kalau perempuan, kalau nggak sengaja head, ya nggak puasa, itu mah boleh nggak apa-apa. Kehitungnya masih berturut-turut. Tapi kalau seandainya kepotong sengaja buka, nggak ada uzur syar'i, ya maka ulangi lagi dari pertama. Berat. Gimana kalau saya puasa, waduh puasa sebulan aja saya nggak bisa. Apalagi ibaratnya memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskin ini satu mud. Satu mud itu sekitar 750 gram. Seliter kurang 1, mili lah, 0,9 mili per orangnya. Berat kan? Berat. Makanya nanti bulan puasa jangan. Ya, itu kalau mau ya udah malam aja. Malamnya aja. Kalau malam boleh nggak apa-apa. Tapi kalau siang bulan puasa jangan macam-macam. Ya, takut nanti kiparatnya nih. Belum lagi kita puasa mau doa, belum lagi berkiparat. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, makanya BIM-WIN ini penting. Karena kebanyakan orang seperti itu yang nggak tahu. Karena hasil saya nanya ke orang-orang nanya anu, itu jarang ada yang tahu. Ya, nah, makanya kita pelajari ini supaya setelah menikah kita tahu hukumnya bersama. Ya. Kemudian ketika pas waktu melakukan hubungan suami istri, jika ingin sehat dan dijauhkan dari setan, baca doa. Ya, doanya yang disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Uqudul Lujan. Yang pertama, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu baca takbir, Allahu akbar. Laki-laki dan perempuannya suami istri. Ya, setelah itu baca doa, Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qadarta tahwi jadzalika min sulbi. Itu doa. Ya, doanya kan, ya Allah, ya Allah jadikanlah air mani ini dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Kita bikinnya berdoa minta, ya kan? Jadi kita berdoa sama Allah. Makanya tadi awal baca takbir supaya nanti setannya menjauh. Nah, kalau seandainya kita hasil dari baca doa tersebut, turunannya akan dzurriyyatan thayyibah, akan baik. Ya, kemudian setelah itu baca doa, Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Ini doa warid dari Rasul. Ya, makanya baca doa ini. Allahumma jannibni syaiton, ya Allah jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang telah kau rizkikan kepada kamu. Baru itu digas. Jangan ini mau nggak baca basmalah, nggak baca apa-apa. Kalau ngomong, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh-soleha. Tapi doanya kagak. Dari mana? Ya, jadi baca doa itu. Makanya setiap bimbing saya kasihkan karena saya dapat dari guru saya. Ya, artinya sanadnya beliau dari gurunya, dari guru-gurunya. Ngaji kitab di Uqudul Lujan. Makanya saya sering sampaikan. Amalkan itu. Ya, supaya kita punya keturunan yang baik. Kemudian setelah itu baca doa. Setelah beres, alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ya. Nah, itu dibaca. Jangan sampai nanti lupa. Nah, terus yang selanjutnya mengenai tentang kehamilan. Kehamilan perempuan ketika sudah hamil, kan sudah prosesnya benar, ya. Ketika sudah hamil itu dijaga. Jangan sampai nanti ya ibunya atau ayahnya itu melakukan hal-hal yang kurang baik. Ya, nanti nurun ke anaknya. Kalau seandainya nanti anaknya yang nggak baik, orang tuanya yang nggak baik, mau nyalain siapa? Jangan nyalain anak nanti. Ya, gitu. Terus dalam kehamilan itu harus sering banyak berdoa, ya. Yang perempuannya sering ngaji, jangan makan makanan yang kurang baik. Apalagi kalau yang dilihat dari sisi kesehatan, makanannya itu harus dijaga. Jangan sampai nanti kita ingin punya momongan, kita ingin punya anak, tapi ada makanan yang bisa merusak janin. Makanya kalau sedang hamil, makannya harus dijaga, dikontrol. Ya enggak?
Jangan asal makan. Biasanya nih pengantin baru itu makanya banyak yang keguguran. Karena dia nggak tahu memang. Biasanya dia makan ini aja, makan apa gitu ya. Padahal makanan tersebut itu bisa menggugurkan atau merusak janin. Makanya ketika sudah hamil ya, yang perempuan ini calon istri ya, nanya-nanya dulu, makan ini boleh, ini apa enggak. Itu. Jangan sampai ya gitu. Nanti kitanya menyesal belakangan. Terus lagi, kalau seandainya istrinya sedang hamil besar, ya, suaminya juga harus sering nengok supaya pas waktu persalinannya lancar. Jangan sampai ini mah kadang-kadang kalau suami udah istri udah 9 bulan, kadang-kadang kan udah nggak nafsu kan. Kita mah perasaannya, kasihan lah istrinya. Padahal ya, saya juga tahu dari bidang. Kemudian hasil dari kajian kitab-kitab juga sama. Kalau seandainya istri sedang hamil, ya, sama suaminya sering dijenguk, nah, artinya sering hubungan suami istri, itu nanti proses melahirkannya lancar. Gitu, ya. Nanti sok ya, baca-baca nanti ke bidannya tanya, ke dokternya yang sering check up nanti ditanya. Benar? Nah, ya. Terus yang selanjutnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ketika nanti kitanya bersih, anaknya bersih, maka hidup kita nanti akan sakinah, keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Itu yang terpenting, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sadoya yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, kita menginjak pada materi yang terakhir, yaitu tentang pengelolaan keuangan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak penyuluh kita, yaitu Bapak Ustadz Jumri. Baik, yang terhormat, silakan. Tambahannya sedikit ya, udah pada kesel. Banyak ya Bapak. Kita juga kalau nunggu lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mabahdu, yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Makassari, Bapak Penghulu, tidak ketinggalan para pemilih, para pemateri yang acara perkawinan. Yang saya hormati juga yang saya banggakan para peserta bimbingan perkawinan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada peserta dan memberikan kelancaran pada waktunya ya. Mungkin itu saja yang kami doakan. Selanjutnya insya Allah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan itu juga merupakan kewajiban kami untuk memberikan bimbingan pranikah ya, terutama tadi yang materi pertama, kedua, dan saya terakhir yang ketiga, insya Allah berhubungan dengan masalah keuangan keluarga. Nah, perlu kita ketahui bahwa menjalani sebuah perkawinan ya membutuhkan kesiapan, baik kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Kesiapan ini dibutuhkan dari dua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah pasti ya. Artinya kita harus mempunyai kesiapan baik mental maupun spiritual, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, menjalani perkawinan merupakan bagian dari ibadah. Insya Allah semuanya sudah tahu ya, niat dan tujuan untuk menikah itu apa, sudah mungkin disampaikan materi yang sebelumnya. Jadi menjalani perkawinan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap yang dijalani di dalam perkawinan harus bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumayan hujan. Yang nggak bawa mobil bisa di sini dulu istirahat ya.
Yang ketiga, kebutuhan keluarga terdiri dari kebutuhan fisik dan non-fisik. Kedua jenis kebutuhan ini harus dipenuhi oleh suami istri secara bersama-sama. Untuk mencapainya diperlukan sikap saling mendukung satu sama lainnya. Harus ya, harus bekerja sama suami dan istri. Jadi kita jadikan rumah tangga itu seperti tim ya, tim sepak bola lah. Kalau untuk mencapai gol itu ya Pak Uyo ya, harus saling kerjasama ya, tidak sendiri-sendiri karena kita sudah berpasangan ya, nggak seperti sendiri ya. Jadi tujuannya harus bersama, dikerjakannya bersama. Yang keempat, kebutuhan fisik terdiri dari seluruh kebutuhan finansial dalam keluarga. Di antara kebutuhan fisik dalam keluarga adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pengamanan, dan lain-lain. Selain itu, untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan fisik diperlukan kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga dan penggunaannya. Nah, di sini poin yang perlu saya sampaikan dalam materi bimbing perkawinan tentang keuangan keluarga Islami. Kenapa saya mengambil materi ini? Akhirnya kita beragam Islam, ya. Perlu saya sampaikan sebagai pengetahuan atau wawasan, terutama untuk saya pribadi ya, mungkin untuk teman-teman dan para peserta bimbing perkawinan. Yang pertama, pengelolaan keuangan berdasarkan syariah. Ya, apa itu syariah? Pasti berbau-bau agama ya. Seperti membangun pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti satu, menghindari riba. Itu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Karena mengapa? Jadi untuk mencari rizki yang halal ya, sekarang agak lumayan ya, berat gitu, agak berat. Asal jangan ke haram aja. Mungkin kita bentuknya subhat semuanya. Rizki yang sehari kita makan, bagusnya yang halal, harus yang halal. Agama menganjurkan. Minimal kan kita yang subhat sekarang. Apa itu subhat? Jadi belum tahu kejelasannya. Kalau sudah tahu mah haram ya jangan. Ya, artinya gini, kita berupaya mencari rizki sama untuk menafkahi istri, anak, atau keluarga. Tapi kita melanggar norma agama. Misalkan nih, maaf ya, kita nggak sholat, ya, meninggalkan sholat 5 waktu yang kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, ya, kita tinggalkan dengan tujuan mencari materi untuk keluarga. Kira-kira menurut pemahaman hadirin di sini ya, kira-kira baik apa tidak seperti itu? Tidak ya, kita mengejar duniawi semata-mata ya, itu tujuan ibadah, mencari rezeki misalkan, ya kan? Tapi kita meninggalkan perintah agama yang hakikatnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah walaupun di sini tidak berpeci ya, seperti calon bapak-bapak nih ya, tapi ibadah insya Allah. Karena laki-laki nanti menjadi imam ya, amun bahasa Sunda teh mah minantu mimiti narima tuh tugas siapa? Tugas dari bapak si neng nih dilimpahkan sertijab kepada suami. Rek dibeureum rek hidung teh ya pemajikan. Asal dibulau bae. Ya. Sebiru. Gitu kan? Nah, secara tidak, tapi ngerti bahasa Sunda kan? Insya Allah ngerti Pak ya. Ya orang Sunda iya ngerti nggak? Aduh, hampura. Orang Cilegon. Jawa ya. Ya kan? Jadi artinya kita pengelola keuangan berdasarkan syariah ya. Tetap kedepankan itu norma agama ya. Artinya ketika Allah memerintahkan untuk sholat, zakat ketika sudah mampu dan lain sebagainya ya. Termasuk menghindari riba. Awas, dalam hati kita jangan menghalalkan riba ya. Walaupun ya kita terjerumus atau urgen untuk hal seperti itu, tapi kita menghalalkan tidak. Secara hukum riba itu tidak boleh ya. Tapi ketika kita udah kepalang tanggung bahasanya, jangan menghalalkan, tetap kita
dosa. Kalau menghalalkan berarti kita merubah hukum riba tersebut. Ya, paham ya? Mungkin agak naik sedikit nih ya ke masalah hal. Karena saya tadi materinya bimbingan keluarga secara Islami. Terus harus sampaikan kulil hak walau kana murah. Sampaikanlah walaupun pahit. Saya pribadi kesama bukan pang bisa ana ya, bukan artinya kita tahu, tetap kita sharing agar rumah tangga kita itu berkah dan maslahat. Betul nggak? Ya, itu untuk masalah keuangan. Yang kedua, tadi contohkan riba seperti apa, perjudian dan lain sebagainya ya. Perjudian tahu ya hukumnya ya? Kalau di judul ya. Tahu kan hukum judi gimana hukum menurut agama Islam? Haram itu. Ya, itu jangan didekati apalagi kita menjalani judi tersebut. Karena yang judi itu saya apa nih Pak? Nilai gitu ya, atau saya lihat itu tidak ada yang terlalu istimewa, tidak. Hanya angan-angan belaka. Bahkan tetangga saya juga pun hancur. Saya contohkan saja, ya, bukan saya tapi tetangga saya, ya, dia emang kelihatan seperti apa sih kalau usaha itu menaik daun, tapi ternyata di dalamnya itu dia bisnis seperti itu, tapi hancur, ya. Yang kedua, anggaran dan pengeluaran. Insya Allah calon-calon bapak dan ibu ini udah tahu ya anggaran itu seperti apa. Kita buat anggaran yang realistis dan mengelola pengeluaran rumah tangga secara efektif serta memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pemborosan. Awas jangan salah nih. Ketika kita hidup sendiri, kita kan ditopang dari orang tua. Ketika kita sudah punya istri atau sudah punya suami selaku penanggung jawabnya ya di dalam rumah tangga. Karena lelaki merupakan imam pemimpin nanti buat istrinya dan anak-anaknya. Itu akan dipertanyakan pertanggungjawabannya, ya. Dalam Al-Qur'an ku anfusakum wa ahlikum. Nah, harus menjaga diri kalian dan keluarganya itu. Tugas laki-laki, ya. Jadi imam. Nah, kita bikin anggaran yang realistis, pengeluaran secara efektif, memprioritaskan kebutuhan dulu, ya, mengurangi pemborosan. Yang tadinya si teteh biasa, maaf ya, belanja sehari 1 juta, maaf nih, ada kan yang sehari 1 juta ada. Setelah rumah tangga, hati-hati, yang biasa sehari 1 juta, kita pakai 1 juta seminggu, kalau bisa 1 juta sebulan gitu. Artinya kan mengurangi pemborosan yang tidak perlu ya kita sampingkan dulu, kebutuhan apa yang kita perlukan atau urgen, gitu kan? Insya Allah sudah paham ya teh ya, paham teh ya. Yang ketiga, tanggung jawab keuangan. Enggak, tanggung jawab keuangan kita bermusyawarah aja. Sebab dalam slogan keluarga sakinah kan ada bermusyawarah. Apa itu bermusyawarah? Ya, kita bikin rencana ya, siapa yang pegang uang, siapa yang mengelola keuangan. Misalkan ayahnya bekerja, punya pendapatan, ya silahkan serahkan kepada istrinya. Itu komitmen semuanya bermusyawarah. Ya udah sama bunda aja silahkan, ya kan? Ibunda juga berusaha sama kerja punya penghasilan, silahkan. Kalau kita saling percaya, ya tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Kecuali masalah pribadi ya, teman dibukakan teman. Ya, keuangan bermusyawarah aja. Ya, si gajinya 10 juta sebulan bejakan ke istri. Ya, itu tak. Jadi mangga, silahkan saja. Mau istrinya yang pegang, yang atur silahkan. Mau suaminya, mangga. Tapi saya usulkan biasanya ya, di saya itu yang saya alami istri saya. Karena ibu lebih dekat dengan anak, kebutuhan sehari-hari tahu. Bapak-bapak tahu ngerokok paling ini ya, beli bensin gitu doang, ya, dan lain sebagainya. Tapi ibu atau istri kita dia lebih peka, ya, otaknya berjalan kali-kali itu ketimbang otak laki-laki. Ya hebatan otak ibu mengesnyesahan kia inget nggak goreng itu doh itu otak perempuan trek cicing, ya, mumpung anak dekragang siap deh, gorengan tinggalkan, susuhan tinggalkan sampai ke tutung tuh bapaknya jajal ge,
ya paling gak satu doang eta lalaki anu seperti itu abdi doang. Contoh itu ya. Biasana padahal laki-laki diciptakan oleh Allah itu ya yang kuat kan? Tapi ternyata kenyataan yang kuat itu istri kita. Istri kita jajal belum puasa cepayu kayak belum puasa ya. Nu ngaudakeun sahur sa. Istri apa suami? Istri ya bangun dulu sahur. Eta tos asak terus ngederap. Tuh. Laki menyauna tinggal am. Aya seperti itu. Emang ayah laki-laki seperti itu ayah ya. Tapi mayoritas biasanya ayah mah gampang ieu lah teu kudu masak. Saya kalau sahur saya mah suapin masih. Itu ya, berbagi aja lah. Jadi anggaran pengeluaran atau tanggung jawab keuangan diserahkan kepada istri. Itu saran saya, usul saya kalau misalkan saudara-saudara di sini mau suami ya silahkan. Yang keempat, perencanaan keuangan jangka panjang. Ini jangka panjang membangun untuk masa depan, investasi yang halal dan perencanaan uang untuk merencanakan keuangan untuk misalkan kita mau punya anak, ya kan? Sebelum punya anak kan kita tadi sudah disampaikan, mau ujuk-ujuk kita punya anak berproses dulu. Satu, adanya hubungan biologis yang tadi di sudut pandang dari agama seperti ini, ya, secara kedokteran atau medis mengatur juga, ya kan? Perlu ada hubungan biologis dan sebagainya, dan perlu biaya yang tidak terduga. Apa biaya yang terduga? Tepugu-pugu anyar keneh pan ieu. Ngaran lagi anyar keneh punya anak. Eta nyiramna berbeda-beda. Anu santai bae, makan biasa, makin nyiram makin karena makan banyak. Aya nu sama sekali alim kana sang acan, enggak mau makan nasi saja. Hareup. Taras ka Ibu Hilma teh. Ibu-ibu ngidamnya berbeda-beda. Anu hayang buang salak be, buah salak aya. Anu hayang anu aneh-aneh. Eta ngidam. Ya, mungkin sudah pada tahu ya seperti apa itu ngidam ya. Nah, itu ada biaya yang terduga, kita harus punya simpanan dan persiapan untuk persalinan, untuk berobat dan lain sebagainya. Itu tidak terduga. Kita rencanakan. Kalau kita tujuan dalam rumah tangga setahun ke depan punya anak misalkan, itu harus direncanakan keuangannya. Kalau tidak bisa berbahaya ya. Harus sesuai, programkan. Selanjutnya zakat dan sedekah, karena kita berbau agama ya. Kalau kita mampu untuk berzakat silakan ya. Kalau belum mampu untuk berzakat, misalkan belum mampu, minimal kita niatan untuk bersedekah. Tidak harus yang besar untuk bersedekah. Cukup kita misalkan semampu kita, karena harta itu hanya titipan. Semuanya hanya titipan. Harta itu bisa meninggalkan kita, bisa kita tinggalkan. Contoh, kita sedang diberikan jabatan dan kemewahan yang luar biasa. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita nggak akan ikut. Betul nggak? Atau sebaliknya, ketika kita masih hidup panjang umur, harta kita ada maaf misalkan kebakaran dan lain sebagainya, harta yang meninggalkan kita. Apalah daya. Makanya ketika kita sedang mampu diberikan ekonomi yang mapan, tidak kalah pentingnya kita bersedekah semampu kita. Kalau zakat itu belum. Kalau zakat kan udah wajib ya hukumnya. Kalau bersedekah kita sunnah ya. Artinya semampu kita. Karena tadi itu harta akan meninggalkan dan ditinggalkan. Selanjutnya komunikasi keuangan. Silakan berkomunikasi. Misalkan membangun komunikasi yang efektif keuangan dalam rumah tangga, termasuk membahas tujuan keuangan bersama dan pengelolaan perbedaan pendapat. Begitu rumah tangga, akad nikah, ijab dan kabul, si amat cina begitu itu hayang beli motor, silahkan. Komunikasi dengan istri saya mah hayang beli emas dulu. Ya. Buat apa? Nanti buat pegangan kita nanti ke depan. Silahkan direncanakan, berkomunikasi. Ya. Mana yang dia dahulukan? Beli motor apa beli emas? Hayang nama dua-duana can atuh hese dua-duana mah bukan pilihan ya. Mangga yang lebih urgen nggak sih cenah supaya kerjana saya akan jauh ya terus beli motor lah tenang. Setuju nggak? Setuju silahkan kalau kesepakatan berdua ya, artinya tidak ada konflik nantinya ke depannya. Ih makin cek lagi beli motor heula ge aja ketinggalan bae kantorna contoh ya. Mangga
Yang penting kita komunikasi yang baik ya, insya Allah tidak ada konflik. Yang selanjutnya pengelolaan hutang. Bush, sasin itu buka hutang nih dia, cung itu buka hutang. Saya pribadi yang ngacung punya hutang, pasti punya hutang. Karena kebutuhan sekarang, luar biasa. Betul nggak? Punya hutang nggak? Diam berarti ya. Tapi itu berarti ya, semuanya pasti ada. Nah, di sini cuman minimize aja ya. Jadi pengelolaan hutang itu membahas pengelolaan hutang yang efektif sesuai dengan syariat serta bagaimana menghindari hutang yang tidak hari kita hutang motor aja kebutuhan ya. Tadi tes anak kerja nabi bisa ketinggalan atau boleh buat. Tapi jangan dibikin memaksakan, nah, harus sesuai besar pasak daripada tiang, jangan begitu ya. Karena pendapatan seperti kita berapa ya pengeluarannya harus sesuaikan. Kalau yang nama gitu pendapatan gede pengeluaran kecil. Tapi kan anu lumrah ya nya. Lumrah biasanya pendapatan kecil ya pengeluaran gede. Itu berbahaya ge. Tapi bagus kene pendapatan gede pengeluaran kecil atau pendapatan gede pengeluaran gede deh. Sedang enggak ya. Bagus nama pengeluaran pendapatan besar pengeluaran kecil, tapi itu jarang sekali kita temukan. Nu seseurna di urang kebanyakan di kita adalah pendapatan kecil, pengeluaran besar. Karena banyak kenaikan harga. Betul. Dan gaya hidup ya. Tadi nama orang biasa banget tuh kemarin nempo medsos ya, wah gaya hidup. Jadi ilu-ilu ya. Ikutan anya ilu neta. Yang terakhir investasi yang halal. Seperti apa investasi halal tadi ya? Kita bersedekah, berzakat, nanti kita pahalanya insya Allah ketika kita meninggalkan alam yang fana ini, kita amal perbuatan baik kita ya akan memberikan pertolongan kepada kita nanti ya. Itu investasi yang halal. Dan investasi yang lain artinya menunjang ketika kita sedang mapan sekarang, kita belajar usaha apa supaya nanti ketika kita pensiun atau pekerjaan kita kalau misalkan kena penyakit stroke dan lain sebagainya kan kita punya persiapan. Itu harus dipersiapkan. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali yang tidak dimengerti, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Minimal menjadi warning buat kita. Oh iya seperti ini. Rumah tangga jangan bayangkan kita melihat Gunung Karang. Tahu Gunung Karang? Indah dipandang mata dari jauh. Ketika kita dekatin ke Gunung Karang, itu banyak turunan, banyak tanjakan dan lain sebagainya. Betul nggak? Itu rumah tangga seperti itu. Dilihatnya, numis enak, ya kan? Ketika ke sana, perjalanannya ada yang pegang akar dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah sharing di sini, ya minimal kita punya persiapan untuk menghadapi rumah tangga yang insya Allah sebentar lagi akan kita arungi bersama. Segitu aja ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesailah sudah tadi penyampaian materi terakhir. Untuk ada ya. Adapun tadi setelah 3 materi yang disampaikan, mungkin beberapa kesimpulannya yaitu komponen utama dalam membangun rumah tangga, yaitu yang pertama yang paling penting adalah harus adanya komunikasi yang baik. Tadi setiap hari harus bermusyawarah, harus adanya ngobrol gitulah, harus ngobrol apapun itu. Kalau bisa jangan diam-diam. Boleh sih diam tapi jangan lama-lama. Karena kalau misalkan udah lama nanti mau ngomongnya lagi kita ya malu, canggung ataupun apa itu. Jadi kalau bisa ya harus musyawarah terus, karena terbangunnya keluarga yang baik itu tadi lewat musyawarah itu. Yang kedua yaitu harus saling menghargai dan menghormati. Misalkan suami pendapatnya ini, istri ini harus saling menghargai dan menghormati, harus saling menerima sehingga tercapailah suatu mufakat. Itu yang selanjutnya itu harus membangun kepercayaan. Itu yang paling penting, harus saling percaya yang tadi disampaikan oleh materi yang pertama ya.
Jadi jangan dulu percaya sama orang lain kalau kita belum nanya langsung ke orangnya. Tapi kepercayaan itu bisa timbul kalau misalnya kita juga jujur, saling terbuka. Nah, itu. Dan yang terakhir, harus selalu atau usahakan untuk menghabiskan waktu bersama. Kalau misalkan yang kerja dua-duanya sebelum tidur ya, kalau bisa harus ngobrol dulu. Jangan Otomatis itu. ya itu harus perlu gitu ya, harus itu penting. Jadi jangan pagi ketemunya di dapur pas makan, malam ketemunya di kasur itu juga langsung tidur. Nggak ada Ketemunya Tapi ngobrolnya jangan di tempat tidur ya. ini ketemunya di ranjang doang. Nggak boleh itu, kalau mau tidur ngobrol sambil tiduran nggak boleh. Iya. Bro. Tadi Kalau kan mau ngobrol, iya. Jadi artinya kalau rebahan mau tidur malam gitu kita ngobrol jangan. Menutup itu makro. Apalagi pas bereproduksi itu nggak boleh makan. ya, Artinya ngobrolnya sebelum kita ke tempat tidur gitu kan. Jadi kita udah berbaring baca doa ngobrol. Ya. sebelum tidur. Iya, iya. Iya. Ada di kitab buku dulu Jen. Ya itu. Jadi dalam membangun keluarga berarti membangun anggota-anggota di dalamnya agar tumbuh menjadi individu berkualitas dan juga lingkungan yang aman serta menyenangkan. Jadi kita membangun keluarga itu intinya ya kehidupan kita itu kedepannya selalu menyenangkan walaupun diterpa berbagai masalah. Baiklah, mungkin itu kesimpulannya. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami boleh ditanyakan. Silakan. Ada yang mau nanya? Materi 1, 2, 3 tadi. Dari grup jangan keluar ya. Ada. Belum masuk grup ya? Oh, belum. Iya. Kalau ke depan nanti sekarang nggak ada pertanyaan, takut nanti di pertengahan ya. Besok lusa pas waktu menikah sudah menikah juga ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Kalau seandainya pertanyaannya sensitif, jangan di grup, di Japri. Nanti boleh ke Bilma, nanti dari Bilma ke kami nanti di sini. Ya. Jadi bukan hanya sekarang kita bimbingannya, kita bersama, tapi juga nanti ke depan. Kalau nanti lost kontak, WA-nya nggak ada, kadang-kadang malah curhatnya di medsos, di SW, di FB, di TikTok, di Instagram. Nah, lebih baik curhatnya kalau ada apa-apa, ya silakan ditanyakan. Kalau seandainya sekarang ada pertanyaan. Nggak udah ngapalin belum? Nah, itu yang saya mau tanyain di sini sama di sana tuh beda apa enggak? Nah, makanya saya Indonesia. Kayaknya sama kita solusi. Boleh dites, Coba aja. dicoba. Saya belum ngapalin. Belum ngapalin? Karena saya mau ikut pelatihan ini. Coba yang udah ada di kepala saya itu seperti apa coba? Coba kira-kira. Terima. Saya belum belajar sama sekali. Oh ya udah di sini maka ajarin. Tulisin aja nih, kapan? Saya terima nikah dan kawinnya. Ngapalin. Di HP aja udah. Sekarang udah. Saya terima nikah dan kawinnya. Neng siapa namanya? Enggak, nama wanita. Oh gitu. Saya terima nikah Ya. dan kawinnya siapa? Nama wanita binti Udah langsung aja ditulis namanya buat hafal ya. Iya. Binti bapaknya. binti bapaknya. Jangan nanti binti bapaknya. Terus Oh kasih ya. enggak. Oh binti Bapak Anu. Terus Bapak Anu. Auna dengan mas kawin Tersebut. kalau disebutin nama apa yang nama ijabnya boleh dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalau si hanya mau disebutin ya nggak apa-apa, Mas kawinnya dengan nggak mas apa-apa. kawin 100 gram emas dibayar tunai boleh. Contoh Kalau bintinya bapaknya enggak ada bisa kamar. Almarhum. di binti almarhum, binti almarhum. Binti siapa gitu. Kalau enggak namanya dulu almarhumnya belakangan nggak apa-apa. Binti Bapak Hasan almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalau bahasa Arabnya qabil tu nikaha wa tazwijaha bimahril madhkur halal. Ada lagi linafsi tambahan. Iya. Nafsi dari sana biasanya pihak laki-laki satuan. KTP diserahin di sini Oh, udah KTP. belum? Udah kan diberkaskan. Udah berarti. Siapa? Udah. Saksi Enggak sih kalau udah ada, tapi namanya udah nyetorin. Namanya nama saksinya. oh belum Iya, berarti nanti di saksi lokasi. dari
di lokasi. Nah, Bisa sih itu mah di lokasi. nanti mah untuk ke depan nanti kita ngobrol. Yang lain mah emang fotokopi saksi itu Iya. Kalau lebih baik Kalau di sini ketika gini, daftar saksinya si A, dia harus hadir ya. Hmm. Ketika berkas yang dibawa, misalkan si A ini sakit, Hmm. bisa diganti boleh. Berarti itu ketua KPP. Iya. Iya. Pegang itu aja data. Nikahnya kapan, Nak? Sabtu. Sabtu besok. Aduh, tuh harus sudah hafal gimana Nih, sih? coba Sabtu aja besok beli hafal. takutnya Coba ini. dites. Nih Sabtu besok soalnya. Bisa. Kita dulu. Ini kan nih. Apa biar kesatuan aja. Cara megang ya biasanya kan malah kan ini aja. Siapa namanya, siapa? Oh ini. Hah? Indri. Ini ya. Pasti ini. Lebih anget ya. Ketika ditarik tunai ya, langsung jawab ya. Gini. Yang tadi contohkan ya. Tapi kan itu walaupun ada tulisan boleh. Oh, Iya, dibaca. kan nanti kan walaupun ada tulisan kan kita kan dalam suasana itu kan masa begini aja nih. Fokus ya. Lihat ya. Iya. Tunai. Apalah. Iya. Saya terima baca kan udah ditulis. Apa. Nanti langsung bisa bang. Oh gitu. Siap. Sudah. Berarti kita udah berkewajiban ya. Ya. Sama kalau kayak gini di sana. Nah, Padahal yang begini di sana sama. sama. Soalnya dari sana suruh nanya di sini tidak apa enggak. Oh. Ya biasanya di sana nanya ke kesepuannya. Takut nanti ada satu wilayah memang yang tanda kutip agak fanatik gitu ya. Terutama dalam kalimat terima saya dan saya terima. Ini di kampung mana? Saruni suka simpel situ. Ada urusan Perumahan apa? kan, perumahan. Di bawahnya. Di bawahnya. Tapi gitu ya yang saya juga ya. Habis sih keren harus naon? Atas Kita penginten Bu. ya. Iya, mungkin Siang. kita tutup acara ini. Sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih banyak ya kepada para catur yang telah hadir dan mengganggu waktunya. Insya Allah kehadiran kita semua di sini itu menjadi pahala yang pertama silaturahmi, dan juga mudah-mudahan tadi yang telah materi yang telah disampaikan itu bisa bermanfaat ke depannya untuk para calon pengantin semuanya. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan belum masuk grup ya. Apa perlu masuk grup? Si tetehnya? Iya. Satu aja. Berdua juga boleh nggak? Teteh pernah nge-WA aku kan? Iya, cuma belum masuk tuh. Ya nanti dimasukin ya. Ini juga soalnya belum dimasukin ya. Ilham fotoin dong punten. Japri soalnya. Fotoin. Belakang ini. Matiin dulu itunya.